Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku moderator dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jen Susiasti Gunawan dan ketiga teman saya yaitu Vivi Rizky Aulia, Silaturahmi, dan Renot Alfiandi Hartanto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang struktur organisasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Vivi Rizky Aulia, dipersilahkan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan desain industri. Atau kalau di judulnya ini saya bacanya kebalik. Desain industri dan struktur organisasi. Sebuah organisasi adalah pola atau bisa diartikan sebagai pola hubungan. Banyak hubungan yang terjalin secara simultan. Apa itu simultan? Dalam KBBI simultan itu disebut dengan diartikan dengan serentak atau secara gampangnya bisa kita sebut dengan secara bersamaan sebagai jalan untuk para anggota mencapai tujuannya, di mana hal ini juga terjadi karena adanya peranan atau arahan dari seorang leader yang biasa kita sebut dengan manajer. Dua faktor yang perlu diperhatikan atau diperhitungkan oleh seorang leader atau manajer ketika mengkoordinasikan suatu organisasi itu ada dua. Yang pertama adalah merancang atau merencanakan secara garis besar sasaran dari organisasi tersebut atau tujuan dari pembangunan organisasi tersebut. Yang kedua, merancang atau perencanaan strategi untuk mencapai tujuan dari organisasi tadi secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga pastinya melaksanakan. Yang kedua adalah mempertimbangkan segala kejadian yang sedang terjadi saat ini juga yang akan terjadi di masa depan untuk meminimalisirkan kerugian-kerugian yang mungkin akan membangkrutkan atau menutup organisasi tersebut. Langkah penting yang harus dilakukan juga oleh manajer atau leader dalam pengorganisasian setelah perencanaan yaitu namanya adalah desain organisasi. Mendesain organisasi. Nah, proses ini disebut dengan struktur atau spesifiknya disebut dengan struktur. Jadi mendesain organisasi itu adalah pembuatan organisasi, pembuatan strukturnya. Nah, ada perbedaan nih antara desain organisasi dan struktur organisasi. Apa sih? Nah, desain organisasi itu adalah penentu struktur yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas dari orang-orangnya, tugas atau aktivitas dari orang-orangnya. Sedangkan struktur organisasi adalah cara untuk koordinasikan aktivitas atau tugas dari orang-orangnya agar mencapai tujuan organisasi tadi yang ada di awal secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Renot Alfiandi Hartanto, dipersilahkan. 4 blok pembangunan. Yang pertama ada pembagian pekerjaan atau division works, adalah pemecah tugas kompleks menjadi komponen-komponen tersendiri. Yang kedua ada departementalisasi, adalah pengelompokan. Dan ketiga ada hierarki, adalah suatu pola tingkat berjenjang. Yang keempat ada koordinasi, adalah proses menyatukan aktivitas dari departemen yang terpisah. Dua hal penting dalam koordinasi ada diferensiasi dan integrasi. Cara mencapai koordinasi efektif. Yang pertama menggunakan konsep manajemen dasar seperti peraturan dan perencanaan. Yang kedua meningkatkan koordinasi potensial dan ketiga mengurangi kebutuhan koordinasi. Dan yang terakhir ada perampingan, melakukan struktur organisasi menjadi lebih ramping, efektif, fleksibel, dan cepat dalam merespon. Dan yang terakhir ada penciutan organisasi atau mengurangi jumlah karyawan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Silaturahmi, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk dasar struktur organisasi divisional, dan organisasi matriks.
Bentuk-bentuk dasar organisasi terdiri dari 1. Organisasi fungsional, di mana organisasi fungsional ini merupakan organisasi yang disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi fungsional ini memiliki keunggulan dan kerugian. Keunggulannya itu 1. Spesialisasi dalam bidang-bidang fungsional. 2. Koordinasi yang lebih baik. Sedangkan kerugiannya itu 1. Menimbulkan sentralisasi. 2. Menyebabkan akuntabilitas menjadi sulit. Contoh dari bagian organisasi fungsional ialah mulai dari CO, kemudian produksi, pemasaran, keuangan, hingga R dan D. Yang kedua, organisasi divisional, di mana organisasi divisional ini merupakan struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk layanan, pasar, dan letak geografis. Adapun keuntungan dari organisasi ini 1. Memperbesar perhatian pada kebutuhan pelanggan. 2. Penugasan tanggung jawab yang sangat baik di antara departemen fungsional. Sedangkan kerugiannya itu 1. Bersaing untuk sumber daya perusahaan. 2. Pengadaan sumber daya antara divisi. Pada dasarnya, struktur organisasi perusahaan ini dibuat berdasarkan pengelompokan sesuai kriteria khusus, seperti presiden direktur, wakil direktur keuangan, wakil direktur produksi, wakil presiden direktur akunting. 3. Organisasi matriks atau organisasi manajemen proyek, di mana organisasi matriks ini merupakan organisasi yang penggunaan struktur organisasinya menunjukkan para spesialis yang mempunyai keterampilan di mana masing-masing bagian dalam perusahaan yang dikumpulkan menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus dikerjakan. Adapun kelebihan dari organisasi matriks yaitu 1. Mempercepat proses pengambilan keputusan. 2. Membantu perusahaan yang terlibat dalam persaingan yang berdasarkan waktu. Dan kerugiannya itu 1. Tim merupakan kelompok sementara yang terbentuk untuk menjalankan rencana tunggal. Yang kedua, penggunaan manajer untuk 1 karyawan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang struktur organisasi internasional, yaitu untuk memberi tanggapan terhadap kebutuhan manufaktur, membeli dan menjual dalam pasar globalisasi. Kemudian ada organisasi informal, yaitu informal organization, yaitu jaringan kerja interaksi sosial bersehari-hari di antara karyawan perusahaan yang tidak berkaitan dengan struktur wewenang formal suatu perusahaan, yaitu ada rantai komunikasi informal, yaitu grapevines. Kemudian ada intrapreneuring. Selanjutnya ada organisasi matrik. Organisasi metrik digunakan berdasarkan struktur organisasi, staf, dan lini khususnya di bidang penelitian dan pengembangan. Organisasi metrik akan menghasilkan wewenang ganda yang dimana wewenang horizontal diterima secara langsung. Contoh bagian organisasi metrik yaitu ada di atas ada ketua dewan, kemudian ada kepala divisi, yaitu ada pemasaran, keuangan, dan produksi, dan SDM. Kemudian masing-masing dari divisi ada bagiannya lagi.